materi ya. Untuk materi perkuliahan hari ini, kita ngebahas tentang identitas nasional. Nah, untuk topik yang akan dibahas, itu ada 4. Yang pertama itu ada pengertian identitas nasional. Kemudian yang kedua ada sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Kemudian yang ketiga ada identitas nasional sebagai karakter bangsa. Dan yang keempat ada globalisasi dan tantangan identitas nasional. Untuk pengertian identitas nasional itu sendiri, untuk identitas sendiri itu berarti ciri-ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan untuk nasional, itu menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik maupun fisik, seperti fisiknya seperti budaya, agama, dan bahasa. Dan untuk non-fisiknya seperti keinginan, cita-cita, maupun tujuan. Dan untuk identitas sendiri, ini bisa udah sering banget kan kita dengar, udah familiar banget. Untuk identitas ini disebut juga sebagai tanda pengenal. Dan untuk identitas nasional ini merupakan suatu tanda pengenal dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Atau bisa disebut identitas nasional ini juga merupakan suatu tanda pengenal dari suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada faktor pendukung identitas nasional menurut Joko Suryo tahun 2002. Di sini untuk faktor pendukungnya itu ada 2. Yang pertama ada faktor objektif dan yang kedua ada faktor subjektif. Untuk yang faktor subjektif ini, dia terdiri dari sejarah, perjalanannya seperti apa, kemudian ada budaya, ada bahasa, agama, dan geografi. Dan geografi sekaligus letak demografisnya juga. Kemudian, untuk yang faktor subjektif, itu ada nilai-nilai, keyakinan, rasa keterikatan emosional individu atau kelompok terhadap suatu negara. Kemudian selanjutnya, itu ada teori munculnya identitas nasional menurut Robert de Vantos. Untuk faktornya sendiri, itu ada 4. Yang pertama itu ada faktor primer. Untuk faktor primer ini mengacu pada elemen-elemen dasar yang membentuk landasan identitas nasional dari suatu bangsa tersebut. Kemudian untuk yang faktor pendorong, itu merupakan dorongan atau kekuatan yang mendorong masyarakat untuk membentuk identitas nasional yang kuat. Ini juga bisa termasuk dari peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam sejarah seperti perubahan sosial atau gerakan politik yang dapat memperkuat kesadaran nasional. Kemudian untuk faktor yang ketiga, itu ada faktor penarik. Dia merupakan faktor yang menguatkan atau memperkuat ikatan antara individu atau kelompok dengan identitas nasional mereka. Kemudian untuk faktor yang keempat, itu ada faktor reaktif, yaitu respon terhadap tekanan atau ancaman eksternal yang mengancam integritas atau eksistensi suatu bangsa. Kemudian, itu ada identitas nasional berdasarkan sifatnya, itu ada 2. Yang pertama itu ada identitas nasional buatan, dia dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa. Sedangkan yang kedua, itu ada identitas nasional sekunder, yaitu lahir setelah berkembangnya suku bangsa. Untuk unsur identitas nasional ini ada 4. Yang pertama ada suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Nah, dari unsur-unsur tersebut, identitas nasional ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Kemudian yang kedua, itu ada identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, kemudian bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu masuk ke dalam identitas instrumental. Kemudian untuk identitas alamiah, itu identitas yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan.
Oke, selanjutnya itu ada topik yang kedua, yaitu tentang sejarah kelahiran nasionalisme Indonesia. Kalau tadi bicara tentang nasional, selanjutnya itu ada nasionalisme, yaitu suatu paham kesetiaan tertinggi pada individu yang diserahkan kepada negaranya. Di sini ada yang pernah dengar Budi Utomo nggak? Pernah, Bu. Oke, jadi dari berdirinya Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei tahun 1908 itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, nasionalisme pada saat itu ingin melepaskan diri dari penjajahan dan penindasan, sehingga adanya nasionalisme kultural. Nah, kemudian di sini ada 3 serangkai pada masa waktu itu. Di sini dari 3 serangkai tersebut itu terdiri dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang bergabung dengan Dois Dekar dan Suwardi Suryaningrat, sehingga mereka bertiga itu membentuk 3 serangkai. Nah, mereka bertiga ini aktif dalam kegiatan organisasi, yaitu Indische Partij, yang merupakan sebuah organisasi politik yang bertujuan untuk mendirikan negara mereka. Nah, organisasi ini menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian, Soekarno sendiri itu mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Untuk tanggal 28 Oktober sendiri, yang kita ketahui itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di situ identitas nasional tegas dinyatakan bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sehingga untuk nasionalisme politiknya itu sudah diarahkan jelas untuk menuju Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya itu ada identitas nasional sebagai karakter bangsa. Untuk secara politisnya, bentuk identitas nasional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang bentuk identitas nasional. Nah, di sini yang menjadi ciri khas identitas nasional ini ada 5. Yang pertama itu ada bendera negara, kemudian yang kedua itu ada bahasa negara, kemudian yang ketiga itu ada lambang negara, kemudian yang keempat ada lagu kebangsaan, dan yang kelima itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari 5 identitas ini, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Apa aja dari masing-masing identitas ini? Ada nggak yang bisa ngasih tahu? Sebutin bendera negara kita apa, bahasa negara, ada nih. Halo? Oke, Cheryl. Izin, Bu, untuk Hmm? bendera negara, bendera merah putih. Untuk bahasa negara sendiri, bahasa Indonesia, terus lambang negara kita, lambang Garuda dengan di bawahnya ada tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan Indonesia Raya, terus semboyannya Bhinneka Tunggal Ika sendiri, Bu. Oke, makasih ya Cheryl. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, itu untuk lambang negara sendiri. Nah, di sini kan lambang negara udah pada tahu nih ada burung Garuda Pancasila yang disebutin Cheryl tadi kan. Ada nggak sih teman-teman yang bisa nyebutin dari sila ke 1 sampai ke 5 kan pasti teman-teman udah pada tahu semua nih isi silanya tentang apa. Tapi di sini kan ada gambarnya nih, ada gambar bintang, pohon beringin. Ada nggak yang bisa jelasin urutannya gambar ini masuk ke sila berapa? Ada nggak? Kalau nggak ada, aku yang panggil acak nih. Nabilah. Boleh, Nabilah. Untuk lambang negara itu sendiri, untuk sila pertama itu lambang bintang, Bu. Yang sila kedua itu rantai, sila Mm-mm. ketiga pohon beringin,
sila keempat kepala banteng, sila kelima itu padi dan kapas. Oke, terima kasih Nabila. Kemudian satu lagi nih, ada nggak yang bisa jelasin hubungannya? Kenapa bintang itu di sila pertama, kemudian rantai di sila kedua yang kayak disebutin Nabila tadi? Ada nggak boleh raise hand? Halo? Coba Devina Dewi, ada nggak orangnya? Ada, Bu. Ada, tahu nggak? Atau Ferdinandus? Oke nih, Dinda Zahra. Boleh Eh, Dinda Zahra? Untuk yang sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan bintang karena bintang itu menggambarkan sebuah cahaya atau kerohanian yang ada pada Tuhan. Lalu sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai emas. Rantai emas itu kan dia melingkar, membuat lingkaran yang berkaitan dengan Indonesia itu yang saling terikat, saling bahu-membahu seperti itu. Lalu untuk lambang sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh eh, pohon beringin yang mengartikan kalau rakyat Indonesia itu berteduh di bawah satu naungan negara gitu. Kalau untuk sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng, karena hewan ini itu sebagai sebagai hewan yang bersosialisasi seperti manusia. Lalu untuk sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas karena menyeratkan syarat utama negara yang adil bisa mencapai kemakmuran rakyat tersebut. Oke, yang dijelasin sama Dinda tadi benar ya teman-teman. Jadi untuk hubungan dari sila dan gambarnya tersebut, itu yang kayak dijelasin sama siapa tadi? Dinda ya? Iya, Bu. Dinda. Nah, selain lambang negara nih. Oke, Dinda, makasih ya Dinda. Oke, selain lambang negara, di sini ada semboyan Bhinneka. Ada nggak sih yang kalian tahu tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa yang sepengetahuan kalian aja nih? Ada nggak yang bisa jelasin? Yang kalian tahu selama ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Hanif, boleh Hanif? Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Hanif. Eh, yang saya ketahui tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yang memiliki makna dari eh, Indonesia itu sendiri memiliki suku, ras, agama yang berbeda-beda dari setiap sudut penjuru dari bagian negara Indonesia, namun kita tetap satu kesatuan, yaitu Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia, seperti itu, Bu. Oke, benar yang disebutin sama Hanif tadi. Oke, selanjutnya itu ada materi tentang lambang negara ini tadi udah disebutin sama Dinda tadi. Kemudian selanjutnya itu ada globalisasi dan tantangan identitas nasional. Yang untuk pengertian dari globalisasi sendiri, ini merupakan proses terintegrasinya bangsa-bangsa di dunia dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas negara. Kemudian, globalisasi ini juga menyebabkan jarak dan waktu yang bisa tembus dengan teknologi informasi. Pada sisi lain, globalisasi ini dianggap dapat mengancam budaya bangsa yang menjadi identitas bangsa tersebut.
Nah, globalisasi ini juga dianggap dapat memudarkan nasionalisme dan kearifan lokal. Oke, untuk materi hari ini itu sekian. Di sini kita banyak yang tanya jawab aja ya. Sebelumnya aku mau lihat nih, teman-teman pada ada semua apa enggak? Iya, langsung pada on cam semua gini. Totalnya 71. Oke. Teman-teman, tadi kan aku udah nyampein materi dari identitas nasional ini. Ada nggak sih dari teman-teman yang mau nge-review atau nyampein tentang materi hari ini tuh tadi ngebahas tentang apa aja? Ada nggak yang bisa jelasin? Halo, suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Oke, ada nggak? Nggak harus lengkap, nggak apa-apa. Yang penting tahu hari ini kita belajar apa ya. Ada nggak? Siapa nih, Hanif? Boleh, Hanif? Baik Bu, sebelumnya saya izin menjawab. Untuk hari ini kita mempelajari tentang identitas nasional. Dalam Mm-mm. identitas nasional itu merupakan ciri atau sifat-sifat yang dimiliki dalam eh, suatu bangsa seperti sifat yang fisik maupun non-fisik. Nah, Mm-mm. dalam sifat-sifat itu harus ditumbuhkan rasa nasionalisme atau sifat cinta tanah air. Kemudian kita mempelajari tentang identitas negara seperti lambang negara, lagu kebangsaan, semboyan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tadi sekilas membahas tentang globalisasi dan integritas integritas bangsa seperti itu, Bu. Oke, makasih ya, Hanif, untuk penjelasannya. Ada lagi nggak yang mau ngejelasin atau nambahin dari yang disampaikan sama Hanif tadi? Halo? Oke, yang untuk materi yang globalisasi terakhir tadi, itu kan ada globalisasi dan tantangan identitas nasional. Nah, di sini kan cuma ada baru ada pengertiannya doang. Dari kalian nggak ada yang mau bertanya gitu atau terkait hubungannya atau pengaruhnya bagaimana gitu. Atau ada yang udah tahu? Ada nggak? Nggak ada ya. Aku tambahin sedikit ya. Jadi untuk globalisasi dan tantangan identitas nasional ini itu
membawa beberapa dampak yang signifikan terhadap identitas nasional, itu seperti pengaruh budaya asing, di mana globalisasi itu bisa membawa budaya dari berbagai belahan dunia yang dapat menggeser budaya lokal. Jadi dengan adanya budaya asing ini bisa mempengaruhi ketahanan terhadap budaya lokal tersebut. Seperti penyiaran media massa seperti televisi, film, dan internet yang memperkenalkan gaya hidup, nilai, dan norma-norma baru yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional suatu negara, menyebabkan dilema identitas di antara warga negara yang sedang berusaha untuk mempertahankan budaya dan nilai-nilai tradisional mereka. Contohnya, kayak teman-teman pasti banyak nih yang condong ke dari segi film, kayak banyak yang lebih hobi ke drakor. Banyak nggak nih yang cewek-cewek biasanya? Terus anime. Nah, itu masuk ke pengaruh budaya asing. Kemudian yang kedua itu ada perubahan ekonomi. Jadi untuk hubungan dari globalisasi dan tantangan tersebut, itu yang dalam perubahan ekonomi, itu integrasi ekonomi global yang telah membuka pasar dan dapat memungkinkan suatu perusahaan untuk masuk ke negara-negara dengan lebih mudah. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan penurunan dalam industri lokal yang kurang mampu bersaing dengan produk-produk global. Nah, dampaknya itu salah satunya itu bisa hilangnya pekerjaan atau ketidakstabilan ekonomi yang dapat mempengaruhi identitas nasional. Kemudian ada migrasi dan mobilitas. Untuk globalisasi, ini kan telah memfasilitasi mobilitas manusia yang lebih besar, seperti migrasi pekerja, pelajar, dan pengungsi. Nah, dengan adanya penambahan populasi yang beragam dari berbagai latar belakang budaya, itu dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya merupakan identitas nasional tersebut. Kemudian ada dari segi teknologi dan komunikasi juga, itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan lebih luas di seluruh dunia. Nah, walaupun hal tersebut itu bisa ngebawa dalam hal konektivitas global, tapi itu juga dapat nimbulin tantangan bagi identitas nasional karena dengan mempercepat penyebaran ideologi dan pandangan dunia yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Seperti itu. Jadi untuk materi hari ini itu tentang 4 topik tersebut, dari pengertian identitas nasional hingga globalisasi dan tantangan identitas nasional itu sendiri. Oke, aku mau panggil random deh. Siapa yang... Diko Pratama ada nggak? Diko Pratama. Nggak ada ya? Oke, terus Taufik F. Ada nggak? Ya Kak, ya Bu. Taufik. Oke, Taufik merhatiin lah ya materinya dari tadi. Ingat nggak Taufik? Materi hari ini kan tentang identitas nasional. Ada 4 topik nih yang dibahas. Apa aja? Identitas nasional. Ini bahas itu ya. Mm-mm. Itu apa pengertian identitas nasional? Terus sejarah kelahiran paham nasional Indonesia. Ya. Terus identitas nasional sebagai karakter bangsa, sama globalisasi tantangan identitas nasional. Oke. Makasih Taufik. Kemudian Dava Bilhaki, ada nggak? Oke, Dava. Tadi kan Taufik udah nyebutin
tuh, ada 4 topik yang dibahas hari ini. Dari topik yang pertama, apa nih yang Dava ada nggak nih yang kamu dapetin dari yang topik pertama terkait pengertian identitas nasional? Halo? Halo Bu. Kedengeran nggak, Dava? Eh, Halo Bu. Mana nih, Dava? Kalista Vidya. Kalista, Iya, Bu. topik yang pertama tadi ngebahas apa? Tentang identitas nasional, Bu. Yang kamu tangkap, jadi identitas nasional itu sebenarnya apa sih? Identitas nasional itu kayak identitas yang dimiliki sama masyarakat yang yang melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional gitu, Bu. Oke, ini baca banget ya. Ya, makasih Kalista. Kemudian Adelia, Adelia Lintang. Ada nggak? Adelia, Ada Bu. untuk topik yang kedua, ada nggak nih? Atau enggak topik yang pertama tadi, kan ada tuh disebutin faktor pendukung. Apa aja tuh? Ada sejarah, budaya, bahasa, agama. Itu bukan, Bu. Itu masuknya ke faktor apa sih? Objektif. Iya. Terus? Kalau yang subjektif itu ada keyakinan, terus rasa ketertarikan emosi individu atau kelompok terhadap negara. Oke. Kasih ya Adelia. Sama-sama, Bu. Dari yang disebutin sama Adelia tadi, itu kan ada 2 faktor, ada objektif dan subjektif. Ada nggak nih teman-teman yang bisa ngejelasin maksudnya dari 2 faktor tersebut itu apa? Ada nggak? Boleh Raisen kalau ada yang mau jelasin? Ada nggak nih? Nanti yang bisa jawab dapat poin tambahan. Refki Mointi, mau nambahin nggak? Halo Refki, suaranya nggak ada. Masih di mute itu. Ya, Refki nggak ada ya. Tes, Bu. Ya, Bu. Ya, Nah, nah, izin menjawab, Bu. terus. Jadi kalau faktor objektif itu berlandaskan dari fakta atau realita yang ada. Seperti tadi kan ada
geografi, sejarah, dan budaya. Sedangkan kalau subjektif itu berlandaskan dari tolak ukur atau opini, atau dari pemikiran Bu, seperti nilai-nilai dan keyakinan. Oke, kasih ya Refki untuk jawabannya. Jadi sini aku izin nambahin ya, untuk yang faktor objektif itu, dia itu faktor yang mencakup elemen-elemen seperti sejarah, budaya, bahasa, agama, geografi, dan demografis juga itu termasuk ke dalam faktor objektif. Nah, faktor tersebut itu secara konkret dapat diukur dan mempengaruhi identitas nasional suatu negara. Misalnya, itu ada sejarah bersama, simbol-simbol nasional, ataupun bahasa resmi. Kemudian untuk yang faktor subjektif, itu dia itu mencakup mulai dari persepsi, nilai-nilai, keyakinan, dan rasa keterikatan emosional individu ataupun kelompok terhadap negara mereka. Nah, ini tuh melibatkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi bagaimana sih suatu individu itu merasakan dan mengidentifikasi diri dengan negara mereka. Misalnya, ada rasa cinta tanah air, solidaritas nasional, ataupun identifikasi dengan nilai-nilai nasional seperti nilai kebebasan, persamaan, ataupun keadilan. Nah, itu masuk ke faktor subjektif. Oke, selanjutnya siapa ya? Ega Zaharani. Ada nggak? Ada Bu, maaf Bu, di sini lagi berisik Bu. Oh, tapi bisa ini nggak? Kedengeran nggak suaranya? Agak putus-putus Bu. Oke, kalau sekarang, halo Ega. Halo Bu, apa Bu? Oke, tadi kan udah materi identitas nasional nih. Selanjutnya itu kan ada unsur identitas nasional. Ega bisa jelasin nggak maksudnya itu apa? Terkait unsur-unsur dari identitas nasional yang udah dijelasin sebelumnya. Ini unsur-unsur nasional ya Bu? Iya, unsur dari identitas nasional. Gimana, Mahima? Halo? Bentar Bu, bentar Bu. Oke, ganti ke Fajrul. Dari tadi serius banget nih. Bisa nggak Fajrul jelasin tentang unsur identitas nasional? Eh, Yang Berdasarkan yang unsur Fajrul. identitas nasional terbagi jadi tiga, Mm-mm. yaitu identitas fundamental, instrumental, dan alamiah. Mm-mm. Kalau fundamental itu yaitu berdasarkan falsafah atau dasar negara dan ideologi negara. Kalau identitas instrumental, hmm, itu yang isinya ada Undang-Undang 1945, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, identitas alamiah, eh, yang kandungannya adalah suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Oke, makasih ya Fajrul jawabannya. Oke, sebelumnya aku mau nanya, ini kelasnya sampai jam berapa ya?
kelasnya sampai jam berapa ya? 9.40. 9.40. Oke. Tadi udah masih masuk yang topik 1, kemudian ada nggak nih yang mau jelasin terkait materi yang didapat dari identitas nasional sebagai karakter bangsa? Yang mau boleh raise hand. Yang ditangkap aja, nggak harus lengkap, nggak apa-apa. Ada nggak? Ada nggak yang mau angkat tangan ngejelasin tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa itu seperti apa? Hanif lagi. Boleh Hanif? Baik Bu, izin menjawab. Menurut saya, identitas nasional itu merupakan suatu ciri khas dari suatu bangsa yang bisa kita lihat secara objektif melalui budaya, sejarah, geografis, demografis, dan lain-lain. Kemudian dapat kita lihat secara subjektif juga melalui nilai-nilai kepercayaan dan sebagainya. Artinya, dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia ini, setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing dan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda, di mana Suaranya hilang. memiliki identitas dan keunikan tersendiri pada identitas negaranya. Kemudian dari identitas tersebut kita bisa mengulik sejarah bagaimana identitas bangsa Indonesia ini dapat terbentuk, dimulai dari 3 serangkai, kemudian ada peristiwa Sumpah Pemuda yang diinisiatif oleh Budi Utomo, dan dari hal-hal tersebut terbentuklah cita-cita bahwa mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, kemudian dari cita-cita Indonesia merdeka tersebut yang diprakarsai oleh Budi Utomo dan kaum-kaum pemuda di seluruh Indonesia, terwujudlah identitas bangsa Indonesia dan terwujudlah juga cita-cita negara merdeka, negara Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu muncullah permasalahan dalam integritas bangsa atau integritas nasional, yaitu adanya peristiwa atau fenomena globalisasi, di mana globalisasi tersebut mempengaruhi budaya bangsa, sejarah bangsa, dan dasar-dasar fundamental yang lain melalui teknologi yang berkembang. Suaranya hilang. Budaya atau mungkin unsur sejarah dan dasar-dasar fundamental lainnya dapat dipengaruhi, dan bagi orang-orang yang belum kuat secara rasa nasionalis pada Bank Indonesia akan sangat terpengaruh jiwa nasionalismenya, bahkan integritas dirinya sendiri terhadap bangsa Indonesia. Nah, fenomena ini yang menjadikan ancaman bagi negara Indonesia, walaupun banyak ancaman yang lain seperti integritas dalam masalah ekonomi, bahkan masalah-masalah yang lainnya seperti itu. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut, Indonesia masih yang saya lihat Indonesia masih memiliki ciri khas ataupun identitas bangsa yang masih sangat kental, karena dengan jumlah suku, budaya, agama, dan ras yang sangat melimpah dan tersebar di seluruh negara Indonesia, kita masih bisa menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia dengan sumber hukum dan status hukum yang sangat jelas dan kokoh.
Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya penjelasannya lengkap banget. Hanif. Semoga teman-teman yang lain juga nangkepnya banyak juga ya kayak yang ditangkap teman Hanif terkait materi hari ini. Kemudian ada nggak nih teman-teman yang mau ditanya atau mau ngasih review lagi boleh? Boleh Dinda. Ibu izin bertanya, Bu, bagaimana seseorang atau masyarakat tersebut itu bisa kehilangan identitas nasionalnya itu, Bu? Oke, tadi Dinda Zahra yang nanya ya, Iya, Bu. kenapa seseorang bisa kehilangan identitas? Sebelumnya, Dinda tadi sebelumnya udah sempat raisen ya, yang jawab pertanyaan tadi, yang review. Iya, sudah, Bu. Oke, jadi aku izin jawab ya. Jadi seseorang ataupun masyarakat itu bisa kehilangan identitas nasional, itu bisa disebabkan dari berbagai faktor, baik secara individu maupun kolektif. Nah, beberapa faktor tersebut itu yang bisa nyebabin seseorang tersebut kehilangan identitasnya itu, yang pertama itu bisa dari faktor budaya, itu apabila individu ataupun suatu kelompok budaya tertentu terpapar secara intensif oleh pengaruh budaya asing, itu mereka dapat kehilangan ciri-ciri budaya dan identitas nasional mereka. Misalnya nih, ketika suatu individu itu secara berlebihan mengadopsi nilai-nilai ataupun norma atau bahasa dan gaya hidup dari budaya asing sehingga mereka itu melupakan atau menolak budaya dan identitas nasional mereka sendiri, itu bisa masuk dalam kategori mereka mulai kehilangan identitas nasionalnya. Jadi mereka terlalu berlebihan banget dalam mengadopsi budaya identitas dari budaya asing yang masuk gitu sehingga identitas lokalnya itu dilupakan. Itu dari segi budaya, kemudian selanjutnya itu bisa dari segi konflik identitas. Nah, konflik identitas ini biasanya itu bisa muncul ketika suatu individu ataupun suatu kelompok itu merasa bimbang atau dilema terhadap identitas nasional mereka dan identitasnya itu subkultural atau kelompok yang lebih kecil. Nah, konflik tersebut itu bisa timbul akibat perbedaan budaya, agama, ataupun politik yang dapat mengarah pada penolakan atau pengabaian suatu identitas nasional. Gitu. Jadi dari beragam perbedaan budaya, agama, suku, itu tuh bisa menyebabkan juga terjadinya adanya konflik dari identitas tersebut. Kemudian selain itu bisa juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi. Jadi dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi yang cepat ataupun pesat seperti urbanisasi atau migrasi kayak industrialisasi itu juga itu dapat mengakibatkan terputusnya suatu hubungan individu atau masyarakat dengan akar budaya dari sejarah nasional mereka itu. Nah, hal tersebut itu tuh bisa nimbulin itu dapat mengurangi kesadaran akan identitas nasional mereka itu sendiri. Kemudian yang kayak dijelasin di topik keempat tadi itu pengaruh dari globalisasi itu juga termasuk bisa nyebabin di mana dominasi budaya asing itu dalam globalisasi ini membawa pengaruh budaya yang kuat dari luar. Jadi kayak mulai dari melalui media massa dan industri hiburan itu bisa membawa pengaruh. Karena
apabila budaya asing mendominasi di atas budaya lokal, hal tersebut itu bisa menyebabkan pengurangan rasa kebanggaan ataupun kesadaran akan identitas nasional itu sendiri. Sejauh ini yang saya ketahui itu, Dinda, apakah sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Jadi intinya itu untuk pengaruh kehilangan identitas itu yang paling umum dan paling sering kita lihat dan rasakan itu ada di pengaruh budaya asing ya. Kayak yang eh, generasi Z yang sekarang ini tuh kan banyak banget nih yang hobi K-pop, yang suka K-pop, yang Korea-Korea gitu. Sehingga mereka tuh kalau ada info tentang Korea mulai dari drakor, makanan Korea, terus film-film kayak drakor-drakor, terus grup band kayak girl band ataupun boy bandnya itu kan banyak banget tuh yang hektik. Sehingga mereka itu terlalu banyak mengadopsi budaya asing tersebut, namun budaya lokalnya itu terlalu biasa aja kayak ya nggak yang terlalu difokusin banget. Nah hal kayak gitu tuh juga bisa nyebabin kehilangan identitas nasional, identitas lokalnya sendiri gitu Dinda. Oh, jangan-jangan Dinda K-pop juga nih, K-popers. Bukan ya? Enggak, Bu. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak? Izin bertanya, Bu. Boleh, siapa namanya? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rachel Patricia Sianturi dengan NIM 12221200038. Tadi Oke. kan proses globalisasi itu juga bisa mengancam budaya bangsa Indonesia ya, Bu. Kira-kira sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk setidaknya meminimalisir terjadinya proses globalisasi yang tadinya itu bisa mengancam bahkan menghilangkan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi Rahel ya yang nanya ya. Iya, Bu. Sebelumnya tadi Dinda ya. Bentar, Iya, aku Bu. cek. Ini Rachel, Rachel siapa? Rachel Sianturi, Bu. Oke. Rachel tadi nanya tentang upaya yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi dari dampak negatif dari globalisasi yang tadi ya. Benar nggak? Betul, Ibu. Setidaknya kita bisa meminimalisir karena setahu saya globalisasi itu kan tidak bisa dicegah, Ibu. Bisa. Oke, aku izin jawab ya. Jadi untuk mengatasi dampak dari globalisasi tersebut itu sebenarnya benar yang Rachel bilang barusan, itu untuk mengatasi sendiri itu sebenarnya kurang bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, namun kita bisa meminimalisirnya. Nah, yang pertama itu dari segi pendidikan tentang identitas nasional ini. Jadi upaya yang bisa dilakukan itu dengan meningkatkan pendidikan yang dimana itu dapat ngejelasin tentang kesadaran akan identitas nasional, sejarah, budaya, ataupun nilai-nilai yang dianggap penting bagi suatu negara. Nah, hal tersebut itu bisa dilakuin dengan melalui yang kemarin tuh melalui kurikulum sekolah, terus kayak dari program pembelajaran ekstrakurikuler juga, dan kampanye penyuluhan di masyarakat itu juga bisa ngebantu kita untuk lebih sadar akan identitas nasional ataupun sejarah dan budaya yang kita punya dari bangsa Indonesia ini sendiri. Kemudian dari promosi budaya budaya kita, budaya lokal itu juga bisa bisa banget untuk meminimalisirnya. Jadi kayak kita bisa ikut bantu ngedorong promosi dan melakukan pelestarian budaya lokal melalui dukungan terhadap kayak dari budaya itu kan
ada seni, ada musik, tarian, bahasa, ataupun tradisi-tradisi lokal. Nah, itu tuh dapat dilakukan dengan mengadakan kayak festival budaya ataupun pameran seni dan beberapa program-program komunitas itu yang bisa mempertahankan warisan budaya itu bisa ngebantu juga. Terus selanjutnya itu paling dari perlindungan akan budaya itu sendiri sih. Jadi kayak kita bisa ikut berperan dalam kebijakan kebijakan perlindungan budaya itu yang pengaruh dari budaya asing yang dapat merusak ataupun menggantikan budaya lokal yang kita punya itu. Salah satu caranya itu bisa dilakukan dengan cara subsidi untuk industri budaya lokal kayak dari regulasi terhadap kontennya, kayak konten media asing, ataupun pengaturan terhadap pariwisata yang bisa menghormati lokal, yang bisa menghormati budaya kita sendiri, budaya lokalnya. Itu sih, Rahel. Gimana, Rahel? Baik, Udah? terima kasih banyak. Ya, sebenarnya Sudah terjawab. opini untuk upaya yang bisa dilakuin itu banyak banget. Cuman beberapanya yang aku sebutin tadi itu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang punya upaya-upaya lain itu juga bisa banget buat ngebantu meminimalisin dampak negatif dari pengaruh budaya asing tersebut. Itu. Selanjutnya ada juga nih, siapa duluan nih, Hanif atau Ega? Saya, Bu. Apa Hanif ya? Ya, Bu. Hanif. Saya izin bertanya, menyambung dari pertanyaan Rachel tadi, yaitu upaya dalam mempertahankan integritas bangsa. Kemudian ada satu fenomena yang terjadi sekarang, di mana di tahun politik ini, ada beberapa budayawan, artis, bahkan komedian seperti itu mencalonkan diri sebagai caleg seperti itu, Bu. Nah, di Dapil Jawa Barat yang kita ketahui itu ada komedian Komeng yang secara mengejutkan perhitungan suaranya itu sangat besar ya Bu ya. Seperti memiliki kemungkinan bakal maju masuk ke DPD di Senayan seperti itu Bu. Nah, menyambung dari kebudayaan dan integritas bangsa, kan globalisasi itu tidak dapat dicegah. Namun menurut saya kita dapat melawan globalisasi tersebut dengan memperkuat integritas bangsa kita sendiri. Nah, seperti yang terjadi di Korea yang dapat mempromosikan budaya mereka sampai ke internasional, apakah dengan masuknya para budayawan, komedian, kemudian ahli-ahli dalam suatu bidang sejarah, budaya, agama dan lain-lain itu mampu mempertahankan integritas Indonesia, bahkan dapat memasuki kancah internasional seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Hanif tadi, apakah komedian seperti kasus yang Komeng itu ya bisa membantu mempertahankan identitas nasional di kancah internasional gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Oke, untuk kasus tersebut dalam konteks komedian ya yang ikut nyalonin diri untuk posisi di bidang politik, itu pengaruh mereka terhadap budaya atau identitas nasional Indonesia di kancah internasional itu dapat bervariasi juga tergantung dari cara mereka menyampaikan pesan ataupun gagasan mereka dalam kampanye yang dilakukan Komeng tersebut ini atau komedian ini. Jadi balik lagi sih sebenarnya tergantung dari isi ataupun gagasan dan pesan-pesan yang disampaikan beliau, apakah bisa ikut membawa
ataupun mempengaruhi teman-teman yang lainnya untuk tetap mempertahankan Indonesia ataupun tidak. Nah, di satu sisi komedian yang komen tersebut itu kan uh, bisa jadi dapat mempertahankan atau bahkan dapat memperkuat identitas nasional itu, kalau menurut saya itu dari beberapa, bisa melalui beberapa cara itu. Jawabannya itu dia bisa mempertahankan kalau menurut saya ya. Salah satunya itu dari penggunaan humor yang komedian tersebut miliki itu sebagai suatu alat komunikasi. Jadi komeng tersebut dapat menjadi dari, jadi bukan komeng ya, nggak harus komeng sih sebenarnya, komedi ataupun komedi siapapun itu dapat menjadi cara yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tentang identitas dan nilai-nilai nasional kepada audiens domestik ataupun internasional. Nah, dari humor yang mereka gunakan itu, komedian tersebut itu bisa menarik perhatian lebih banyak orang terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan budaya dan identitas nasional. Nah, kemudian dari segi platform untuk mempromosikan budaya lokal itu juga bisa banget ya, karena dia komedian, dia sebagai tokoh publik juga, komedian yang mencalonkan diri itu dapat menggunakan platform mereka untuk mempromosikan budaya lokal Indonesia kepada audiens internasional ya, khususnya biar misalnya itu kayak mereka dapat menyampaikan pesan-pesan yang mungkin memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kayak dari seni, musik, tarian, ataupun yang lagi maraknya juga kayak kuliner-kuliner tradisional Indonesia kepada dunia gitu. Di kancah internasional itu bisa banget ngebantu buat Indonesia sendiri itu mempertahankan, buat kita sendiri itu ikut mempertahankan identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu sih. Hanif ya tadi. Ya Bu, berarti izin menambahkan Bu, berarti dalam kasus ini kita dapat melihat ini merupakan salah satu strategi yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk ampuh seperti itu Bu, dalam mempertahankan dalam mempertahankan integritas bangsa seperti itu Bu. Iya, benar banget. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya itu bisa banget untuk mempertahankan, apalagi kan di dunia komedi sekarang itu kan lagi banyak menarik perhatian ya. Jadi dengan dia menyalurkan diri itu juga, itu bisa membawa pengaruh yang banyak juga buat teman-teman ikut memperhatikan, untuk ikut mempertahankan identitas nasional. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, mungkin seperti gimana Hanif? Iya Bu, sudah menjawab Bu. Oke, satu lagi deh ya. Kita sampai 9:10. Siapa dulu Saya, Bu. yang raising tadi? Ega ya. Bu izin bertanya, masalah identitas, apakah identitas nasional tuh bisa diakui atau direbut oleh negara lain, karena kan secara garis besar identitas nasional merupakan tanda pengenal suatu bangsa. Oke, pertanyaannya apakah apa enggak ya? Oke, jadi identitas nasional itu kan merupakan suatu hal yang kompleks ya. Oke, jadi untuk cara di mana identitas nasional suatu negara bisa dipengaruhi oleh negara lain itu sebenarnya bisa tergantung juga, dia bisa
tergantung dari beberapa hal yang bisa mempengaruhinya. Misalnya dalam konteks pendudukan, dalam konteks sejarah, negara-negara yang telah kehilangan sebagian identitas nasionalnya itu mereka sebagai akibat dari pendudukan oleh negara lain. Misalnya itu kayak penguasa kolonial atau penduduk luar itu bisa memaksa atau menggalakkan penyerapan budaya, bahasa, dan nilai-nilai mereka yang kemudian bisa mengubah identitas nasional asli. Kemudian dari yang dijelasin tadi, yang pengaruh budaya asing tadi, itu kan globalisasi telah memperkuat pengaruh budaya asing di banyak negara. Bisa melalui media massa, teknologi, ataupun perdagangan. Nah, pengaruh tersebut itu bisa mempengaruhi preferensi budaya, bahasa, gaya hidup, dan nilai-nilai masyarakat yang pada gilirannya bisa mempengaruhi identitas nasional. Kemudian dari kayak konflik yang penindasan, kayak konflik bersenjata, agresi militer, itu oleh negara lain itu dapat menghancurkan atau mengancam identitas nasional. Terutama jika terjadi penghancuran warisan budaya, pembantaian, atau pengusiran masyarakat dari tanah air mereka. Jadi sebenarnya untuk identitas itu kan bisa, identitas nasional kan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar juga. Nah, dari kekuatan dan keberlanjutan identitas nasional dari suatu negara itu kan sebenarnya terletak pada rasa solidaritas, kesatuan, dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budayanya. Nah, jadi identitas nasional ini tuh menjadi suatu bagian integral dari kebanggaan nasional dan kesatuan sosial suatu negara itu sendiri yang tidak mudah dihapus atau digantikan oleh pengaruh eksternal. Namun, kita bisa juga tidak bisa direbut, namun kita bisa kehilangan identitas nasional itu terhadap pengaruh-pengaruh yang udah dijelasin tadi itu. Makanya untuk nggak bisa dicegahkan, tapi bisa diminimalisir dengan upaya-upaya yang aku jelasin tadi itu. Seperti itu, Ega. Bu, bagaimana dengan budaya Indonesia yang diklaim atau diakui dengan negara lain? Contohnya batik kemarin diakuin oleh negara Malaysia, padahal kan jelas-jelas itu dari Indonesia. Gimana, Ega, tadi? Bentar. Suaranya masuk nggak, Bu? Bentar. Bu, bagaimana dengan budaya Indonesia yang diakui atau diklaim oleh negara lain secara sepihak? Contohnya kemarin sempat viral itu batik yang diakui oleh negara Malaysia. Oke, jadi pengakuan budaya Indonesia oleh negara lain ya, dalam kasus pengakuan batik oleh Malaysia, gitu ya, Ega? Iya, Bu. Oke, jadi fenomena tersebut itu kan merupakan suatu fenomena yang nunjukin nilai dan keunikan budaya Indonesia di mata dunia ya, di mana batik itu merupakan satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat dihargai lah untuk keindahannya gitu. Nah, di samping Malaysia, batik Indonesia itu juga kan diakui dan diapresiasi di berbagai negara lain di seluruh dunia. Sebenarnya untuk pengakuan budaya Indonesianya itu negara seperti negara Malaysia ya, itu bisa memberikan dampak positif juga dengan mereka mengakui adanya batik Indonesia tersebut kayak dari promosi budaya Indonesianya. Jadi dengan adanya pengakuan terhadap batik Indonesia itu oleh Malaysia tersebut itu bisa meningkatkan kesadaran global tentang keberadaan dan keindahan budaya Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan pengakuan budaya oleh negara lain itu tuh penting untuk memastikan bahwa budaya tersebut itu diakui dengan menghormati asal-usul dan keasliannya. Nah, ada juga yang perlindungan dari hak kekayaan intelektual dan promosi keberlanjutan industri tersebut itu terkait budaya Indonesia itu juga merupakan hal yang penting yang perlu diperhatiin dalam menjaga keberlangsungan pengakuan budaya Indonesia di mata
di mata dunia gitu. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini udah lewat jam 9:10 ya. Tadi kelasnya sampai jam berapa? Halo, kedengaran nggak? Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Untuk kelas hari ini tadi sampai jam berapa? Kelasnya dari jam 8 sampai jam 9.40. 9:40. Oke, ini barusan aku dapat info. Kita ada kuis ya. Ini untuk linknya aku kirim di kolom chat. Bisa diakses. Itu waktunya sampai jam 9:40.